Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, DMF Channel. Kali ini saya akan mengupas tuntas pembahasan tentang seleksi P3K tahun 2021 yang berjudul Ketentuan Umum Seleksi P3K tahun 2021. Bapak Ibu calon peserta seleksi P3K kurang dari 3 minggu pendaftaran seleksi P3K akan segera dibuka, tepatnya mulai 31 Mei sampai dengan 21 Juni 2021. Portal resmi seleksi CASN 2021 yaitu pertama SSCN di http://scnbkn.go.id untuk seleksi CPNS. Nomor 2 untuk SSP3K di website https://ssptkk.bkn.go.id untuk seleksi P3K. Ketentuan umum P3K. Setiap WNI dapat melamar menjadi P3K dengan batas usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. 3. Pelamar tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS atau P3K, dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai prajurit TNI, kemudian Polisi Negara RI, tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Pelamar tidak menjadi anggota pengurus parpol atau terlibat politik praktis. 2. Pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. 3. Pelamar memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi ahli tertentu yang masih berlaku. 4. Pelamar sehat dan sempurna nurani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. 5. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 instansi dan 1 formasi jabatan. Persyaratan minimal 3 tahun pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandai oleh minimal jabatan tinggi pratama untuk yang bekerja di instansi pemerintah, minimal direktur kepala divisi yang mendampingi SDM HRD di perusahaan swasta, lembaga swadaya non pemerintah atau yayasan. Tidak boleh bertentangan dengan sistem merit. Oke, kemudian ada jadwal seleksi CPNS dan P3 tahun 2021. Di sini ada pengumuman seleksi yaitu tanggal 30 Mei sampai dengan 13 Juni. Pendaftaran seleksi 31 Mei sampai dengan 21 Juni. Seleksi administrasi dan pengumuman hasilnya tanggal 1 Juni sampai dengan 30 Juni. Masa sanggah tanggal 1 Juli sampai dengan 11 Juli. Pelaksanaan SKD CPNS Cat BKN Juli sampai dengan September. Seleksi kompetensi P3K non guru Cat BKN Juli sampai dengan September. Seleksi kompetensi P3K guru tes 1 Agustus, tes 2 Oktober, tes 3 Desember. Pelaksanaan SKB CPNS September sampai dengan Oktober. Pengumuman akhir masa sanggah November. Penetapan NIP CPNS atau nomor induk P3K Desember 2021. Rencana tes kompetensi P3K tahun 2021. Ada jumlah soal 70 sampai dengan 100 soal. Kompetensi manajerial, kompetensi sosio-kultural berbasis komputer 10 soal. Waktu 120 sampai 160 menit untuk berbasis komputer 10 menit. Tipe soal pilihan ganda berjumlah 5, benar salah, pilihan ganda berjumlah 4, nilai 4 3 2 1 0. Pilihan ganda berjumlah 5, nilai 5 4 3 2 1 0. Pilihan ganda berjumlah 4 4 3 2 1 0. Passing grade PG nilai kompetensi teknis direkomendasikan oleh instansi pembinaan dan ditentukan Panselnas. PG nilai penjumlahan kompetensi manajerial dan sosiokultural tentuan Panselnas. PG wawancara tidak ditentukan, hanya untuk menambah nilai akhir dan dapat dipergunakan oleh instansi pengguna untuk menggali dan mengonfirmasikan kembali integritas dan moralitas peserta. Materi tes PPK tahun 2021, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kemudian juga kompetensi sosio-kultural, meliputi kepekaan terhadap kebudayaan budaya, pemahaman sosial, kepekaan dari konflik, empati. Ketentuan P3K menurut THK 2 sesuai database THK di BKN. Guru yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan tercatat sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. 3. Guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan tercatat sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. 4. Lulusan pendidikan profesi guru PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud. Tes akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Verifikasi administrasi dilakukan berdasarkan sertifikasi pendidik terlebih dahulu.
apabila tidak sesuai dilakukan berdasarkan kualifikasi pendidikan yang bersangkutan. Sertifikasi pendidik dan kualifikasi di pendidikan merujuk SE Direktur Jenderal Guru dan Negara Pendidikan Mendikbud nomor 1460 tanggal 15 Maret 2021. Alur tahapan seleksi P3K Guru. Alur tahapan seleksi PPK Guru honorer, THK Guru honorer di sekolah negeri, guru di sekolah swasta. Lulusan PPG. Di sini pendaftar dan verifikasi berkas oleh Kemendikbud. Kemudian tes pertama ada terdapat melamar ke instansi lain, tes kedua dan tes ketiga, lalu pengisian formasi kosong. Kemudian jenis tambahan nilai afirmasi pada nilaian kompetensi teknik PPK Guru. Pada sesi PPK Guru akan diberikan tambahan nilai afirmasi pada nilaian kompetensi teknis dengan kriteria tertentu. Adapun jenis tambahan nilai afirmasi bagi berikut: sertifikat pendidik, usia, disabilitas, guru honorer, THK. Ini jumlah tambahan nilai, tentuan. Nah, ini juga ditentukan ya guys. Ketentuan melamar formasi guru P3 tahun 1. Tes PPK tahap 1 hanya untuk guru honorer yang di sekolah negeri dan K2 dengan ketentuan berikut. Jika ada formasi sekolah Anda masing-masing, berarti Anda harus melamar di instansi sekolah masing-masing. Jika tidak ada formasi di sekolah Anda, berarti boleh melamar di sekolah lain. Contoh, Pak Andi honorer di SDA, tapi di SDA tidak ada formasi, yang ada formasi SDB, maka Pak Andi boleh daftar di SDB. Jika di sekolah Anda ada formasi tapi kualifikasi tidak ada sesuai contoh guru D, jasa linear, bahasa Inggris atau lainnya, maka mendaftar di formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Contoh, Pak Andi honorer di SDA tetapi memiliki jasa IPA, maka Pak Andi tidak boleh mendaftar di SDA tetapi ikut di formasi SMP yang membuka formasi ijazah IPA. Ada 3 guru honorer di SDA. Di SDA informasinya terjadi 1, maka 3 guru ini harus mendaftar di SDA. Mereka tidak bisa mendaftar di SDA lain. Satu peserta akan mengisi kosongan informasi, sementara 2 yang terlolos masih bisa ikut tes tahap 2 dan 3. Tes tahap 1 dan 2 tidak boleh lintas kabupaten. Tes tahap 3 boleh lintas kabupaten. Modul seleksi P3K meliputi jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB. Modul ini kami berikan sesuai dengan modul yang telah dikeluarkan oleh Kemendikbud. Di sini modul-modul banyak ya guys. Silahkan Anda mendownload. Jadi nanti link website ini akan saya berikan kepada teman-teman semua, akan saya cantumkan ke dalam deskripsi video ini. Jadi nama websitenya adalah datadikdasmen.com. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman semua bisa lulus CPNS tahun ini dan berikan keberkahan ya guys. Terima kasih sudah nonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.